Hari ini saya akan lanjutkan sebagai lanjutan dari episode sebelumnya. After all, this is a long weekend for all of us, isn't it? Kita mau lihat apakah penampilan kita lebih dipentingkan daripada realitanya kita. Nah, saya menyebutkan ini karena waktu di episode sebelumnya, pengalaman saya pribadi adalah sebagai pemimpin tanpa saya sadar bahwa meraih hal yang luar biasa, bikin program, event, bangun gedung yang luar biasa, itu suatu peraihan. Nah, kalau lihat penampilan, meraih, accomplish. But in reality, apakah saya dalamnya, manusia batinku, sehebat luarnya? Again, remember, saya bangun semua banyak program, concert, sekolah, everything. But I lost a lot of people. Saya kehilangan banyak orang, surely. Mereka gak tersandung sama accomplishment yang eksternal, yang di luar. But must be something yang saya tidak lihat. Which 5-6 tahun yang lalu, akhirnya Tuhan izinkan saya lihat. When things went bad. Reality, tanpa sadar, saya menyatakan diri saya sebagai pemimpin yang kuat. Nah, problemnya kalau saya itu orang hebat, orang kuat, rohaninya hebat, pengikut-pengikut Yesus yang dipimpin saya nggak sanggup mengikuti saya. Kenapa? Mereka jauh dari sempurna. Untuk ngejar level itu susah. So, realistically, waktu saya mengaku saya berdosa dan saya minta ampun, saya bertobat kepada jemaat di mimbar, kepada jemaat lingkar 1, lingkar 2 saya. And it is an ongoing thing till now. Sampai hari ini juga masih berjalan, bukan cuma sekali 5 tahun yang lalu. Till today, I still confess my fault, my wrong, minta maaf, minta diampuni. Ternyata itu membuat hubungan pemimpin dengan jemaat, carousel leaders dengan members, core team members dengan core team members yang lain become real. Realita hidupnya jadi hidup, jadi punya hubungan yang sehat. Ternyata pemimpinku semanusiawi kita. That's why they can follow. Nah, hari ini saya mau tanya pada kalian, apakah dengan pendidikan, ilmu pengetahuan Alkitab, doktrin, konsep, ide, dengan pengetahuan yang di luar mengenai Tuhan, apakah itu lebih penting daripada mengenal Tuhan dan mengetahui Tuhan karena cintanya? Saya nggak mau hubungan cinta dengan Tuhan diremehkan dan pengetahuan mengenai konsep, doktrin, teologi itu di atas segala-galanya. Saya nggak mau. Saya mau seperti Raja Daud yang berkata, "Oh how I love thy law." Oh betapa aku cinta hukum-hukummu. Orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, orang-orang zaman itu para imam, bahkan suku Lewi. Anda ingat kan ya di pengajaran Yesus mengenai Samaria yang baik? Ada orang yang dirampok sampai digebukin mau mati. Gak ada orang Lewi, gak ada orang Farisi, orang ahli Taurat yang mau datang bantu ulurkan tangan, lihat aja gak mau. Mereka bilang itu najis. Tapi orang Samaria, orang asing, berhati baik, dia turun dari keledainya, dia angkat korban itu yang udah mau mati, bawa dia cari hotel penginapan, dibayarin in advance kepada kasirnya. Nanti kalau kurang aku pulang, aku akan lunasin semuanya. Dan Yesus ngajarin ini kepada orang-orang yang mempertanyakan dia. Well, which one do you think? Yang artinya mengasihi sesamamu. Yang kedua, ya lakukan aja. As simple as that. Now, saya belajar di 1 Korintus 8 ayat 1. Ini ingat sekali saya. Pengetahuan itu membuat orang jadi sombong. Tapi kasih membangun. So, Hosea 4 ayat 6 berkata, tanpa pengetahuan akan pengenalan akan Tuhan, bikin kita binasa. Without the experience of knowing God personally, my people perish. Umatku binasa. Bukan pengetahuan yang di kepala. Kalau kita ngumpulin 12 nama Allah, artinya 12 itu apa? Allah lagi ngapain? Perjanjian itu apa? Perjanjian Abraham bedanya sama Musa itu apa? Perjanjian Daud itu apa? All those knowledge external. Jangan anggap remeh. Karena pengetahuan itu bikin kepala kita besar. Nggak membangun orang, malah nakutin orang, bikin orang jadi ciut dan mengagumi kita. Salah satu penyebab kenapa orang kagum sama saya, because I give good message.
kontennya bagus, benar-benar berkualitas. Tetapi I have to be realistic. Di depan cermin, am I like what I preach? Saya seperti yang dikhotbahin nggak? Reality struck me. Nah, itu kelihatan di mana strikingnya? Dalam hubungan dengan sesama. Today saya pergi ke salon saya, dan mereka lagi ngatur schedule saya untuk 1 minggu ini mau berapa kali karena ada banjir, hujan besar. And then ubah sampai mereka nyebut tanggal, hari. Tiba-tiba timbul di kepala saya, Mas sekretari yang ngatur agenda. Kenapa kok salonnya masih bingung dengan jadwalku? So, di mobil, I was suddenly be quiet. And then the Lord just spoke to me gently. Can't you just talk nicely to your secretary? Speak nicely. Out of love, because love edify. Kasih itu membangun. Tapi pengetahuan, mestinya kamu udah tahu agenda. Mestinya tahu isinya agenda. Ini timbul di pikiran. Itu bikin kamu gede kepala. And so I was kind of weeping di mobil. Iya ya. I have to be laughing. If I want to see somebody change, they will see me change. Konteks yang sama, topik yang sama, but the way I treat it differently. Lakukan pada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu. So, God spoke to me. Bahwa pengenalan seperti Daud. Dia berkata di Mazmur 119 ayat 97. Saya kutip ya. Oh how I love thy law all day long. It's my meditation. Saya bilang, Lord, make your law my meditation daily. Kenapa saudara-saudara? Kalau hukum Allah yang isinya, hukum Taurat itu isinya kasih ya. Kasih Allah, kasih sesama, that's bottom line isinya. Kalau kita renungkan itu pagi, siang, dan malam, just renungkan tuh gak berarti Anda mesti buka Alkitab, mesti belajar gitu, enggak. Sambil duduk di mobil, macet, duduk di rumah, istirahat, just open up and just meditate on the Lord. Gak mungkin apa yang Anda dengar di khotbah atau di daily feed atau di sermon on Sunday atau khotbah-khotbah sebelum PSBB yang kembali sia-sia ke Tuhan. God promise, setiap firman yang ditabur pasti bekerja. And when you just be quiet, berdiam di hadapan Allah, mark my word, Roh Kudus akan ngingetin Anda kembali. Dia gak pernah ninggalin kita atau biarkan kita kok dalam segala hal. How to treat people, the attitude of your heart. Nah, yang saya mau tinggalkan adalah pemimpin yang berbicara keluar dari hati yang penuh kasih. Dari mana dapatnya? Waktu kita diinjeksi kasih Allah. Kapan Tuhan injeksi kasih Allah pada kita? Kalau kita datang sendiri, tanpa gadget, tanpa apa-apa, just come before the Lord. Anda bisa jalan kok sambil ke toilet atau mau ke kebun, lihat ke tanaman sebentar, tarik napas sebentar. He will speak to you. Allah itu sedekat udara yang Anda hirup. Dia gak jauh. Bahkan dia tinggal di hati kita. So be a leader yang betul-betul memiliki cinta akan pengenalan akan Allah, cinta karakter Allah, supaya Anda mengalami spiritual growth. When we experience spiritual growth, everybody will be affected. Karena pertumbuhan menghasilkan buah dan buahnya tetap. So, saya mau kita semua bersama-sama confess our struggle, bring it to the Lord, come to God. Satu-satunya yang menonton kita 24 jam per hari cuma Tuhan. Orang yang nyakitin kita atau yang disakiti kita udah tidur kali. But God is still alive and He will respond to you. Dari daily feed, dari corner Pastor Indri, sweet spotnya saya. I want you to have your own sweet spot and meditate. How do you want me to behave with people I'm meeting today? Saya berdoa ini menjadi renungan hari ini. God bless you.